coba menjawab satu persatu. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak mungkin ada teman-teman yang bisa menjawabnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya kan punya sahabat, tapi sahabat saya itu kurang baik, baik dalam hal agama maupun yang lainnya. Tapi saya sudah betah berteman dengannya. Di sisi lain, saya ingin hijrah. Bagaimana cara saya agar hijrahnya? Bagaimana cara saya agar hijrahnya jalan berteman bersahabat? Oh, bagaimana cara saya agar hijrahnya jalan berteman atau bersahabatnya pun juga jalan-jalan. Mohon sarannya. Baik. Kalau kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang tadi saya sampaikan, almaru ala dini khalilihi falyandur ahadun man yukhalil. Jadi di sana Rasul mengarahkan kepada kita semua agar kita memilih teman yang baik. Lalu bagaimana kalau kita mempunyai teman yang tidak baik? Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memang teman itu tidak baik, kita harus bisa mengajak dia menjadi baik. Kalau tidak bisa mengajak dia baik, bahkan sebaliknya kita terbawa tidak baik, mending kita tinggalkan. Masih banyak teman-teman yang lain ya. Jadi jangan terfokus saya sudah nyaman sama dia, sama yang lainnya tidak nyaman. Mending cari lagi teman yang baik, sehingga ataupun teman yang menjadikan kita nyaman, sehingga kita mempunyai lingkungan yang baik. Itu mungkin saran dari kami. Jadi sarannya, silahkan berteman, hijrah jalan, berteman jalan misalnya. Tapi ketika berteman, jangan sampai kita terbawa tidak baik. Jangan sampai dengan alih-alih kita kita best friend, yang dia lakukan saya lakukan, yang dia tidak lakukan saya tidak lakukan. Misalnya dia tidak sholat, apakah kita akan melakukannya? Tidak. Mana yang kita pilih, Allah atau dia? Allah. Meninggalkan dia. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika kita meninggalkan seseorang yang tidak baik karena Allah, karena tadi ingin berhijrah, catatannya karena Allah, maka insya Allah Allah menyediakan teman-teman yang lebih baik daripada dia. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ketika seorang telah kehilangan orang yang sangat ia sayangi, bagaimana cara mengikhlaskannya? Benar, move on. Jawabannya move on. Baik. Ini antara ikhlas dan mengikhlaskan. Sebelumnya Rasulullah pernah mengarahkan kepada kita, ketika kita mencintai seseorang, maka cintailah sewajarnya. Ahbib habibaka haunama asa ayyakuna baghidaka yawma. Dicintailah seseorang itu sedang-sedang saja. Kenapa? Karena suatu saat nanti bisa jadi dia akan menjadi orang yang kau benci. Kemudian dalam mencintai seseorang, ahbib habibaka, silahkan kata Rasul, engkau mencintai siapapun yang kau cintai, fa innaka mufariquhu, karena sesungguhnya kau akan meninggalkannya, akan berpisah dengannya. Maka di sini kalau saya menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mengikhlaskannya? Pertama, di dalam kita mencintai seseorang, maka ataupun menyayangi seseorang, jangan terlalu atau rawa-rawa jangan terlalu. Jadi biasa-biasa saja. Buyur kita
Muyul itu kecenderungan kita kepada seseorang jangan sampai mengalahkan kecenderungan kita kepada Allah dan juga Rasulullah. Cinta kita kepada seseorang jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Maka di sana mengikhlaskannya adalah dengan benar-benar kita lillahi ta'ala, kita nufawwid al-amr ila Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, saya belum bisa move on, Ustaz. Belajarlah sedikit-sedikit. Kalau misalnya antara suami dengan istri, ini suatu saat misalnya, tapi ini bukan pacaran ya. Saya mengatakannya suami istri. Pacaran dalam Islam itu menikah. Suami istri, kemudian suami mencintai istri, istri mencintai suami. Kehilangan salah satunya, misalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengikhlaskannya? Ikhlaskan itu. Dan itu merupakan takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau memang dia misalnya ada niat untuk setia, saya tidak akan menikah lagi sampai mati pun. Engkau mati aku pun tahunan. Bener kan? Seperti itu ya. Tidak ada kan seperti Romeo dan Juliet. Ada yang seperti Romeo dan Juliet? Ya, kalau takdirnya mungkin ada ya ada. Tapi kalau matinya dengan mati yang konyol itu naudzubillah kita. Itu tidak berdasarkan lillahi ta'ala. Bukan dasar niat lillahi ta'ala. Ingat tadi kepada segala sesuatu dasarkan niatkan lillahi ta'ala. Dan kecintaan kita kepada seseorang jangan sampai kita mengalahkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang bertanya tidak puas sehingga mencari lagi jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kan dalam Al-Quran disebutkan kalau perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan. Lalu Ustaz, bagaimana jika saat kita berpapasan jalan atau berbicara dengan ikhwan tapi kita hanya menunduk? Apakah kita termasuk tidak sopan atau tidak menghargai sedangkan niat kita hanya untuk menjaga? Menunduk, justru itu yang diarahkan supaya sama-sama menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan Muhammad kepada kaum mukminin untuk ataupun agar menjaga apa? Menjaga pandangannya. Menjaga pandangan dari yang bukan muhrim. Laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Karena di dalam diri kita termasuk saya itu zuyyina lin-nasi syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah menghiasi diri kita itu dengan apa? Dengan kecintaan terhadap wanita. Kalau laki-laki, kalau wanita terhadap laki-laki. Mohon maaf, bukan laki-laki ke laki-laki, bukan perempuan ke perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Budi. Benar? Zayyinal bersama. Makanya LGBT itu mohon maaf, saya tidak sepakat dengan itu. Memang sudah ada sejak dulu, sejak zamannya kaum Nabi Lut, dan itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau ada perasa suka sesama jenis, alhamdulillah minta hilangkan itu. Menikah sukanya kelawan jenis. Jadi kalau sudah ada suka kelawan jenis, itu fitrah berarti. Tinggal kita bagaimana bisa mengendalikan hal itu. Termasuk ini yang ditanyakan, kita menjaga pandangan. Misalnya kita saling pengertian. Jadi kalau misalnya harus ada interaksi antara ikhwan dan akhwat misalnya, ya bisa dengan ini, dengan ditutup seperti ini. Akhwatnya di sini ngobrol, ikhwannya di sini. Alah, kagok catatan. Ya tidak apa-apa yang tadi seperti yang tadi ditanyakan, perempuan dengan menunduk, laki-laki ulang balik kaki kiri.
harus menghargai yang dilakukan oleh akhwat tersebut. Kalau zaman dulu, zaman Rasul SAW, kalau ingin bertanya kepada istri-istri Rasul itu miwara hijab, dari belakang hijab seperti ini. Jadi sahabat di sini, istri Rasul di sana. Jadi tidak berhadapan. Makanya dulu pernah terjadi fitnah antara yang terjadi kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, yang pernah dituduh oleh orang-orang yang ada pada waktu itu berbuat apa? Berbuat zina. Itu sampai sekarang itu ada yang menghina Ummul Mukminin, yang menghina beliau. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membebaskannya dari berita bohong tersebut. Makanya di dalam hadis itu terkenal dengan hadis ifki, hadis bohong yang pernah terjadi kepada diri Ummul Mukminin, dan Rasul pada waktu itu ada. Sampai Rasul pun hampir percaya kepada berita bohong tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau dari tuduhan itu. Maka Rasul pun memberi kabar gembira kepada kekasihnya, kepada istrinya, dan Mukminin radhiyallahu anha. Itu akhlak Islam. Jangan apa? Jangan ada istilah apakah saya tidak sopan? Tidak. Bukan tidak sopan. Justru itulah kita menjaga akhlak Islam. Ingat, Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, jawab beliau, wa kana khuluquhul Qur'an, dan terbukti bahwasanya akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Rasul itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Bisakah kita mengamalkan hal tersebut seperti apa yang diamalkan oleh Rasul? Mudah-mudahan kita bisa. Kudu bisa. Dan apa? Berusaha untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW. Assalamualaikum Ustaz, tolong jelaskan tentang orang yang melalaikan sholat. Tentang orang yang melalaikan sholat. Allah wa Rasuluhu a'lam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa ada satu neraka yang disediakan untuk orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, terus alladzina hum sholatihim sahun, terus dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, celakalah atau neraka well-lah bagi orang-orang yang salat. Tolong jangan berhenti di sana. Bakal ada anggapan menikah ke sholat, dan sholat masuk neraka, betul tidak? Ya, kalau melihat kepada ayat tersebut, titik di sana misalnya fawailul lil musallin, maka celakalah, maka neraka well-lah bagi orang-orang yang sholat. Berarti nutur sholat kemana? Ke surga. Mohon maaf, bukan seperti itu. Teruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam penafsiran ayat tersebut ada yang mengatakan bahwa lalai sholat itu adalah dengan menanti-nantikan sholat, padahal dia punya waktu untuk melaksanakan sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang mukmin, itu sudah ada waktu-waktunya. Waktu subuh ada, waktu lohor ada, waktu asar ada, maghrib bisa juga ada.
Tapi menurut penafsiran ayat tersebut, dia tidak melaksanakan sholat pada waktunya sampai dia menanti-nantikan ngangkek ke bahasa Jerman mah talangkek. Tak langkek karena sholat, ngangkek ke sholat padahal dia punya waktu untuk melaksanakan sholat secara langsung. Maka supaya kita terhindar dari melalaikan sholat, mending kita melaksanakan sholat pada waktunya. Tapi ada memang yang mensyariatkan ataupun sunnahkan mengakhirkan sholat, yaitu sholat apa? Sholat isya. Tapi itu juga dengan catatan diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan kebaikan. Ulah iya mah nonton TV angkea sholat isya mah ada naon da sunat ieu dilahirkeun misalnya. Nonton naon pers atau nonton film Anak Langit misalnya teh. Film naon teh? Idoy, kayak terbalik. Inilah salatna sing aya kene. Seperti itu. Jadi ketika ada waktu untuk melaksanakan sholat kita segerakan. Ya, kenapa? Tadi dikhawatirkan kita termasuk terhadap orang-orang yang sahun. Sahun itu adalah yang melalaikan sholat, yang menunda-nunda sholat. Itu akan ada bagian kepada neraka fawaid. Maka celakalah. Itu celaka. Fawailul muslimin. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana misalkan ada orang tua yang mendidik anaknya itu benar, tetapi di luar dugaan ortunya dia merupakan anak yang tidak seperti dididik benar oleh orang tuanya atau nakal. Apakah dosa si anak itu mengalir kepada orang tuanya? Tetapi di luar dugaan ortunya dia merupakan anak yang tidak seperti dididik benar. Kalau di luar nih, di rumah mah baik itu, tapi di luar jahat, nakal. Ada orang tua yang mendidik anaknya itu benar, tetapi di luar dugaan ortunya dia merupakan anak yang tidak seperti dididik benar oleh ortunya atau jadi nakal. Apakah dosa si anak itu mengalir kepada orang tuanya? Oh, paham. Kalau orang tua sudah mendidik, berarti itu sudah terlepas kewajibannya. Bukan artinya lepas begitu saja. Seperti halnya ketika orang tua menyekolahkan anaknya baik ke sekolah ataupun ke pesantren, itu adalah salah satu bukti tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anaknya. Nah, kemudian diharapkan tidak hanya seperti itu saja. Keur we da geus sakola ieu, keur we da geus pesantren ieu misalnya. Tapi ada peran orang tua juga di dalam memotivasi anak supaya menjadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Jadi jangan ada anggapan keur we budak mah geus di pesantren ieu. Keur we budak mah geus sakola ieu, piraku we di sakola guru misalnya teh ngajarkeun teu bener. Memang guru-guru mah pasti mengajarkan yang kebenaran. Tapi kan di samping guru ada siapa? Ada teman-temannya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ada virus-virus di sekitar anak tersebut, sehingga menjadi anak yang tidak baik. Ini yang dikhawatirkan. Jadi harus ada apa? Harus ada terus kontrol orang tua. Ya? Harus ada terus kontrol orang tua. Lalu bagaimana misalnya tetap saja menjadi anak yang nakal? Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita menasihati anak, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi doa ibu, sajidu matu seucapnya ibu itu. Jadi jangan sampai kita mengundang sesuatu perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut ibu kita. Kenapa? Karena
Karena ibu doanya tidak ada penghalang, langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istilah kita itu sajilu batu saucap nyata. Makanya jangan sampai mengundang kata-kata kotor ataupun kata-kata tidak baik dari ibu kita. Usahakan. Kemudian nanti ini calon ibu-ibu, ini calon ibu yang insya Allah semuanya menjadi calon ibu. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang kurang baik ataupun yang tidak baik ataupun hal negatif kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena tadi doa ibu itu tidak ada hal-hal penghalang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendengar cerita tentang salah seorang syekh yang menjadi imam Masjidil Haram di Mekah. Beliau pernah menceritakan bahwasanya beliau itu pada waktu kecilnya itu adalah anak yang nakal. Akan tetapi orang tuanya karena kenakalannya itu dia mendoakan yang baik sehingga orang tersebut menjadi baik. Sampai diceritakan dulu katanya beliau pernah orang tuanya sedang membuat sayur, kemudian dia ngambil garam yang banyak kemudian disimpan di sayur tersebut. Subhanallah, kalau kita bayangkan mungkin ibu bakal bagaimana semarah-marah. Akan tetapi pada waktu itu kalau bahasa kita udah ngomor-ngomor kayak jika tuh sing jadi imam Masjidil Haram gitu kalian. Jadi gitu marahnya. Jadi jangan marah, itu anak siapa kan itu? Kan anak mana yang oh, mana tadi ngajar kenal di sana ini, itu kebenaran. Nah maka ini jangan sampai terucap dari mulut-mulut orang tua. Suatu saat kalian menjadi ibu, menjadi bapak, jangan sampai terucap kata-kata yang buruk. Sehingga jangan disalahkan. Misalnya kalau ada terucap kata-kata buruk dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita suatu saat menyesal. Manehna salah teh bawor-bawor deui. Jika itu si jauh imam jadi anak jalanan misalnya. Misalnya jadi anak jalanan benar. Di jalan. Nah, ketika terjadi seperti itu jangan disalahkan, jangan salahkan Allah, jangan salahkan orang lain, salahkan kita sebagai orang tua. Jadi sebagai orang tua jangan sampai mengeluarkan kata-kata tidak baik untuk anak-anak. Sampai jam berapa ini? Sampai akhir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang anak yang selalu membuat ibunya sakit hati, selalu memalukan ibunya dengan perbuatannya yang melampaui batas, sehingga ibu tersebut tidak menganggap lagi keberadaan anaknya karena saking sakit hatinya oleh perlakuan anaknya tersebut? Apakah seorang ibu tersebut dosa? Sedangkan beliau selalu mendidik agar anaknya soleh dan beliau selalu sabar atas semua perlakuan anaknya, tapi menganggap anaknya tapi tidak menganggap anaknya, tidak sabar. Dia tidak menganggap lagi keberadaan anaknya. Itu tadi mungkin yang kita katakan bahwasanya ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jangan sampai orang tua murka kepada kita, karena kemurkaan orang tua akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sangkut pautnya dengan seorang hamba, Allah akan menunggu dulu dosa kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar taubat kepada Allah, Allah akan menghapus dosa-dosa kita, memaafkan dosa-dosa kita, karena Allah Maha Pengampun. Itu kalau urusan kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau urusan kita dengan manusia, ada sangkut pautnya dengan manusia, Allah menunggu apakah manusia itu memaafkan atau tidak. Ketika manusia itu tidak memaafkan, maka Allah akan menunda maafnya. Kenapa? Karena harus beres dulu sangkut pautnya dengan manusia.
Makanya di sini kita harus menjaga benar-benar muamalah kita, pergaulan kita baik dengan manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini dengan orang tua. Kalaupun terjadi seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anaknya supaya sadar akan kesalahannya, dan juga memberikan hidayah kepada ibunya bahwa anak itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, dan terus didoakan oleh orang tuanya. Doakan terus kebaikan. Jangan sampai mendoakan kejelekan. Apakah ibunya dosa? Saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu. Paman qala la adri faqad aftar. Barang siapa yang mengatakan tidak tahu, ketika ditanya faqad aftar, berarti dia telah berfatwa. Kalau saya jawabnya ibunya berdosa, artinya itu tidak berdosa, saya memberikan fatwa yang sesat. Saya tidak tahu. Assalamualaikum. Pak, apa hukumnya bila seorang perempuan yang sedang mengalami haid, apakah boleh memasuki masjid? Baik, saya akan mencoba menjawab ini dalam mazhab Syafi'iyah. Itu mengatakan bahwasanya orang yang atau perempuan, karena yang haid itu perempuan, laki-laki tidak haid. Perempuan yang haid itu dilarang memasuki masjid. Kenapa? Khaufan min at-talbih. Karena dikhawatirkan akan apa? Akan mengotori masjid. Karena darah menstruasi itu adalah darah kotor, dikhawatirkan mengotori masjid. Itu dapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Maka tetapi ada pendapat yang lain yang mengatakan kalau dirinya yakin bahwasanya dia tidak akan mengotori masjid, maka silahkan masuk ke dalam masjid. Tapi namun keperluannya. Kalau hanya untuk mengapa melewati masjid, ada orang kurus di masjid, silahkan. Kalau hanya memasuki masjid untuk melewati masjid saja. Tapi misalnya kalau untuk di masjid, duduk di masjid itu dipertimbangkan lagi. Nah, ini di dalam hukum fikih, masalah fikih. Kalau misalnya zaman now ini sudah ada apa? Sudah ada pengeras suara misalnya. Maka untuk menghindari hal ini, maka bisa apa? Bisa di luar mendengarkan majlis taklim ataupun mendengarkan pengajiannya di luar. Tidak apa-apa seperti itu, di luar masjid. Tapi tidak di dalam masjid. Itu tentang seorang perempuan yang haid dalam memasuki masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita sedang mengerjakan sholat wajib, tiba-tiba ibu kita memanggil, apa yang harus dilakukan? Membatalkan sholat atau melanjutkannya? Apa jawabannya? Melanjutkan. Kalau kita sedang melakukan sholat wajib, itu silakan pertama misalnya kita mengeraskan bacaannya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ulah tarik-tarik. Malik dia aja. Sewajarnya karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat wajib. Ya, salat wajib. Jadi silakan mengeraskan bacaan sewajarnya. Kalau masih misalnya beliau memenuhi yang membatalkan, teruskan salat itu sampai akhir, baru kita datang ke orang tua menjelaskan. Kalau sunnah itu silakan batalkan. Jawaban pertanyaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya membaca Al-Quran tanpa bersuara? Quran, misalnya kita buka, kemudian benar-benar dibaca tapi ya, bukan hanya dilihat saja. Dalam hati misalnya dalam hati itu silahkan. Tapi lebih baik ini kita membaca Al-Quran itu
ada suara kita yang terdengar minimal oleh kita sendiri. Karena alunan-alunan bacaan Al-Quran tersebut itu akan mempengaruhi jiwa-jiwa kita, diri kita, hormon-hormon kita, atau sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Itu ada penelitian yang mengatakan seperti ini. Jadi lebih baik kita membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara kita, tapi lantaran kaiting ya. Nggak ganggu kabar. Mendingan kita untuk diri kita dulu sendiri. Kecuali kalau memang orang lain menyuruh, ya akhi yang berarti tolong bacakan Al-Quran di hadapan saya. Karena mendengar Al-Quran itu apa? Ibadah, mendengarkan bacaan Al-Quran. Tidak bisa misalnya kita membaca ataupun sedang sakit kita, kemudian orang lain, kita menyuruh orang lain membacakan Al-Quran untuk kita, dan mendengarkan itu menjadi ibadah. Bukan artinya didoakan supaya cepat meninggal, bacakan Yasin untuk saya. Lain artinya, bukan artinya untuk supaya didoakan cepat meninggal. Justru kita misalnya, karena Al-Quran itu selain huda, Al-Quran juga sebagai syifa, obat penyembuh bagi penyakit. Maka kalau kita sedang sakit, dengarkan Al-Quran, maka insya Allah ada dorongan hidup penyembuhan. Jadi apa hukumnya membaca Al-Quran tanpa suara? Boleh. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz mau bertanya, maka adakah cirinya bahwa ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukur. Kewajiban kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah. Bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi, pertama niat kita lillahi taala, kemudian kita mengerjakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang selanjutnya tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cakupan dari ikhlas yang kita lakukan. Jadi tidak ada penghalang antara kita dengan Allah, antara ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini pertanyaannya, adakah ciri-cirinya bahwa ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ciri-cirinya dia senantiasa istiqomah dalam ibadahnya. Salah satunya. Kenapa? Ketika seseorang melaksanakan ibadah, istiqomah dalam melaksanakan ibadahnya, maka insya Allah dilakukan dengan ikhlas, terus-terusan dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah pun seperti hanya kita meminta kepada orang tua. Kita meminta kepada orang tua satu kali, tidak dikabulkan dua kali, tiga kali, terus seperti itu. Maka suatu saat orang tua akan maksakan begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi terhadap Allah tidak ada istilah maksa. Allah itu akan suka terhadap rintihan kita, pintaan kita, istighfar kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu akan menyukai rintihan kita, taubat kita kepada Allah. Tawab, senantiasa taubat, bukan hanya satu kali saja. Tawab terus-terusan bertobat. Karena kita sebagai manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ada di sini orang yang tidak pernah melakukan dosa. Saya akan kasih tiket umroh 2 orang kalau ada di sini yang tidak pernah melakukan dosa. Ya? Alhamdulillah. Lamun ayat memang didinya ke sana. Pasti kenapa? Pasti seseorang itu pernah melakukan dosa. Tidak lepas, termasuk saya pribadi. Banyak kesalahan saya yang tidak kalian ketahui. Banyak dosa saya. Dosa kalian mungkin lebih sedikit daripada dosa saya. Itu yang harus kita ingat. Bahwasanya manusia itu adalah tempat salah dan dosa, dan senantiasa harus meminta maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa ikhlas dalam melakukan ibadah. Tadi salah satu ciri adalah istiqomah. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau berdoa itu ada yang bilang harus detail, hoyong gitu, hoyong kieu. Tapi ada yang bilang juga jangan detail, karena seolah-olah memaksakan kehendak kepada Allah. Dan contoh doa yang baik itu seperti apa? Contohnya berdoa ingin masuk ke universitas tertentu. Kan Allah itu maha mengetahui yang lebih baik, sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa. Mohon penjelasannya jazakallahu Ustaz. Semoga selalu dalam lindungan Allah
Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tata cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta silahkan bebas. Kalau istilah Imam Ghazali, rek menta tali sepatu ge ka Gusti Allah prek. Jadi mau minta apapun silahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama permintaan itu tidak memutuskan tali silaturahmi. Itu adabnya. Jadi jangan sampai ya Allah situ teh tapi tersep mudah-mudahan sih jangan sampai seperti itu mendoakan keburukan bagi orang lain. Jangan. Ada orang lain berbuat buruk kepada kita, jangan sampai kita berbuat buruk lagi kepada orang lain. Ajaran Rasul kan seperti itu. Rasul di Ciduhan dilempar dengan kotoran ketika dia mau masuk, ketika beliau mau berangkat ke masjid. Kemudian yang melempar itu suatu hari tidak ada. Ternyata dia apa? Sakit. Rasul dibukas, wasiat tidak. Didatangkan, dicarikan Rasul tidak. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Beliau pulang ke rumah Siti Aisyah bertanya, apakah ada buah-buahan? Untuk apa ya Rasulullah? Untuk menjenguk orang yang sakit. Bawa makanan tersebut ke rumah orang yang sakit tersebut, diketuk pintunya, siapa? Muhammad. Getar. Muhammad. Maaf, teri kunci dah. Mahal banget teri kunci. Masih ada Rasul, siapa dicarikan barang-barang. Masuk Rasul, kunaon anjeun pulang. Tapi teh tidak apa-apa. Kunaon paingan atuh teh ngiduhan. Ternyata sakit. Kemudian ku Rasul diberikan, dikasih apa? Dikasih makanan. Didoakan supaya sembuh. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Jadi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu biasa kan? Kayak bagian ke orang di bagian lain itu biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat itu luar biasa. Berarti Rasul itu manusia luar biasa. Lihat aja bro. Oh iya, siap. Assalamualaikum, dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Karena waktu ini saya simpan atau pribadi awal disimpan. Bisa hilang. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf untuk kehilapan dan kealpaan juga kekurangan. Semua kebenaran, semua ilmu, semuanya adalah milik Allah dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kehilapan dan kealpaan juga kesalahan sumbernya dari pribadi Ustaz Nur Akasa. Mudah-mudahan semuanya memakluminya. Dan yang disampaikan pada hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang bisa dijadikan sebagai sarana dan juga bekal bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang senantiasa membimbing dan membawa kita kepada tujuan lillahi taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.